Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jakpot, salam Bhinneka Tunggal Ika. Kembali lagi berjumpa dengan saya Aji Buton dalam podcast Jangkar Politik. Pada sore hari ini kita akan membahas terkait membangun ide dan gagasan dalam ruang politik kebangsaan. Untuk itu sudah hadir bersama saya Direktur Rumah Narasi Indonesia, Bang Abdal Ghifari. Ya. Selamat sore, Bang. Sore. Bagaimana kabarnya hari ini, Bang? Ya, alhamdulillah baik. Ya, jadi sebelum kita masuk pada tema kita, Bang, mungkin bisa dijelaskan sedikit apa yang menjadi visi ataupun misi daripada Rumah Narasi Indonesia itu sendiri. Silakan, Bang. Ya, Rumah Narasi Indonesia itu sendiri ini berawal dari semacam kekhawatiran kita terhadap ruang kebangsaan kita yang hari ini banyak dipenuhi dengan hoax, dipenuhi dengan cacian, makian, dan seterusnya. Terutama di kalangan-kalangan anak muda. Kalau kita lihat di sosial media, hanya berisi, ya seperti itu tadi, hoax, cacian, dan seterusnya. Nah, kita hadirkan Rumah Narasi ini sebagai medium bagi anak-anak muda untuk menumpahkan gagasannya, narasinya, tentang ide dan gagasannya untuk Indonesia ke depan, untuk bangsa dan negara ke depan. Makanya kita hadirkan Rumah Narasi ini sebagai wadah bagi kalangan anak muda untuk bisa berproses, menumpahkan, menuangkan ide dan gagasannya tentang keindonesiaan, supaya ya hari-hari kedepannya dalam sosial media misalnya maupun dimanapun itu berada, kita hanya banyak bercerita tentang cita-cita untuk Indonesia, bukan cacian dan makian. Kita harus tinggalkan hal-hal yang semacam ini. Ya itu latar belakang kemudian kita dirikan, kita bentuk Rumah Narasi itu perkiraan tahun 2020 ya, 2020 akhir. Kami bersama teman-teman kemudian gagas Rumah Narasi ini. Oke. Sangat luar biasa. Lebih rileks, kita kopi-kopi dulu, Bang. Cobain dulu kopi ini. Enak. Jadi sangat luar biasa kawan-kawan Jakpot sekalian terkait visi dan misi dari Rumah Narasi Indonesia. Mungkin Bang Abdal, teman-teman Jakpot juga penasaran apa saja yang sudah dilakukan atau programnya yang sudah sempat dilakukan oleh Rumah Narasi Indonesia itu sendiri seperti apa? Iya. Karena ini konsepnya tentang narasi ya, terkait dengan narasi, kita lebih banyak berkecimpung pada penguatan pemikiran, narasi. Jadi kita lebih banyak konsen di situ. Bagaimana menguatkan anak-anak muda, mengisi pikirannya, mengisi daya nalarnya itu terkait dengan bagaimana platform, ya, blueprint. Artinya apa sih yang seharusnya anak-anak muda lakukan ke depan, bagaimana mereka harus berkiprah. Nah, makanya kemarin kita lakukan misalnya semacam diskusi, ya, kita hadirkan beberapa narasumber yang memang sesuai dengan bidangnya. Kita banyak diskusi di situ. Ke depan kita ingin lebih mendalam untuk mengkaji itu. Misalnya konsep negara di era globalisasi ini gimana misalnya pengelolaannya. Bukan kita bukan berbicara tentang sistem yang lebih mendalam, itu sudah final bagi saya, misalnya tentang Pancasila. Tinggal yang kita inginkan itu bagaimana Pancasila itu diterjemahkan dalam konteks sekarang. Itu kan anak-anak muda sekarang sudah banyak yang lupa. Sehingga ya kita lihatlah bagaimana hari ini sangat-sangat miris ya. Nah, itu yang kita... Iya, teman-teman Jakpot sekalian, sangat menarik apa yang disampaikan oleh Bung Abdal terkait bagaimana membangun ide dan gagasan dalam ruang politik identitas.
Namun yang menjadi pertanyaan selanjutnya, Bung Abdal, terkait politik kebangsaan ini, maksudnya dia sebenarnya seperti apa? Ya, ya, maksud saya tentang politik ide dan gagasan itu adalah bagaimana ruang kebangsaan kita, khususnya dalam ruang politik itu, memang nuansa yang hadir itu adalah nuansa tentang ide dan gagasan, bukan lagi tentang cacian makian dan seterusnya, bukan lagi tentang dia dari latar belakang apa, dia etnis apa dan seterusnya. Tapi memang harus hadir nuansa bahwa pertarungan itu bukan pertarungan semacam pertarungan yang tidak punya nuansa gagasannya, tetapi yang hadir dalam permukaan politik kita itu adalah pertarungan ide dan gagasan. Contoh misalnya, kalau kita setback ke belakang, itu politik kita itu lebih banyak hadir dalam nuansa yang ganas ya, seolah-olah kita mau perang di antara anak bangsa, kita saling mencaci di antara anak bangsa. Padahal politik itu seharusnya dimaknai sebagai ruang bagi kita untuk berkontestasi, untuk hadir bersama-sama, siapa yang paling terbaik gagasannya tentang bagaimana mengelola negara ini. Seharusnya itu. Nah, kalau kita lihat, ya masih jauh dari itu. Kita harus bisa melihat bagaimana founding father kita dahulu, mereka berdebat habis dalam ruangan tentang kebangsaan itu, tentang bagaimana sistem kebangsaan kita, bagaimana ideologi bangsa kita, itu yang seharusnya hadir. Tapi kita ini lebih banyak semacam mau berantem. Nah, kalau para pendiri bangsa kita itu memang berdebat habis-habisan di forum, tapi setelah keluar itu mereka berpelukan, mereka biasa-biasa saja. Itulah yang saya maknai bahwa politik itu, kebangsaan kita itu harus diisi dengan gagasan dan ide. Jadi gitu. Tapi ya memang kalau kita lihat dalam konteks teori political development atau pembangunan politik, memang dibandingkan dengan negara-negara yang sudah agak survive politiknya semacam Amerika dan seterusnya, kita masih dini ya. Amerika itu butuh ratusan tahun sehingga kita lihat bagaimana demokrasinya saat ini. Kita masih dini, tapi mudah-mudahan kalau kita terus bertransformasi, ya, kita tanamkan kepada anak-anak bangsa ini untuk bisa menciptakan ide dan gagasannya tentang kebangsaan. Saya harap kedepannya kita sudah bisa shifting lebih jauh, lompatan besar itu bisa kita ini. Karena kalau kita agak mandek dalam persoalan ini, kita akan jauh tertinggal dengan negara-negara yang lain. Kita masih banyak bertengkar, orang sudah sampai di bulan. Kita masih banyak caci maki, sedangkan pengelolaan ide-ide tentang pengelolaan negara, khususnya dalam era globalisasi saat ini, negara-negara lain itu sudah luar biasa maju. Jadi Bang, sebenarnya harusnya apa yang perlu diperbaiki persoalan ini? Sebenarnya kan dalam perbaikan sistem politik itu ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Sistem itu berbicara tentang struktural dan kultural. Tapi banyak orang hanya berdebat pada persoalan struktural. Contoh misalnya gini, kemarin ada isu tentang mengembalikan sistem pemilu kita ke proporsional tertutup. Kita banyak berdebat di situ. Ini kan berbicara tentang struktur, tentang sistem. Tapi padahal orang lupa tentang kulturnya. Sebagus apapun sistemnya secara struktural, kalau kulturnya tidak diperbaiki, itu kan tidak akan menyelesaikan persoalan. Kita ini sudah berbagai berbagai macam metode kita gunakan dalam sistem pemilu kita. Proporsional tertutup itu sudah pernah lama kita terapkan di Indonesia, tapi apa hasilnya? Ini kan yang menjadi persoalan, karena apapun sistemnya selalu ada celah di situ. Yang bisa menutupi celah itu adalah moralitas. Sistem apapun, misalnya tentang kasus korupsi, sebagus apapun sistem, pasti akan bisa orang masuk untuk misalnya tindak pidana korupsi. Untuk menutupi itu adalah moralitas, dan moralitas itu harus dibangun lewat cara-cara kultural, pendidikan. Pendidikan politik, pendidikan kejujuran, karakter ya.
Kalau Pak Jokowi, presiden kita pernah mengatakan revolusi mental, itu yang memang harus kita gaungkan, revolusi mental. Dan rumah narasi itu memang konsen di situ. Bagaimana secara kultural di kalangan anak-anak muda sebagai calon pemimpin masa depan, mereka kan yang akan mengisi ruang-ruang kebangsaan kita ke depan. Makanya kita sejak dini tanamkan ke anak-anak muda itu. Jadi gitu. Jadi kita tidak hanya berbicara tentang sistem secara struktural, tapi secara kultural. Kultural itu terkait dengan mentalitas kita. Ya, mentalitas kita, mental jujur. Kita, misalnya contohnya Jepang. Jepang itu ya secara kultural luar biasa, mentalitas mereka dalam kebangsaan itu luar biasa, sudah jauh dibanding kita. Masih misalnya ya, budaya mundur bagi pejabat Jepang itu kan luar biasa. Itu yang perlu kita tiru. Budaya malu. Budaya malunya, ya. Belum ada indikasi dia sebagai misalnya pelaku atau masih jauh dari itu sudah mundur misalnya. Tapi kita ini udah dia jelas-jelas ini masih mau lagi maju misalnya mencalonkan diri dalam kontestasi politik. Nah, itu kan yang semacam itu yang perlu kita perbaiki ke depan. Iya. Sangat menarik teman-teman Jakpot sekalian apa yang disampaikan oleh Bung Afdal terkait bagaimana kita membangun kultur yang baik. Nah, namun saya garis bawahi tadi Bung Afdal terkait pendidikan politik. Ini yang dimaksud pendidikan politik ini, siapa yang harus melakukan pendidikan politik itu? Iya. Apakah negara, partai politik atau apa? Iya. Pendidikan politik itu sebenarnya kalau kita kembali ke secara normatif ya. Iya. Di kampus-kampus kita pelajari bahwa pendidikan politik itu sebenarnya lebih banyak dilakukan oleh negara. Seharusnya kewajiban itu lebih banyak dilakukan oleh negara. Kalau dalam konteks parpol, partai politik, pendidikan politik itu seyogyanya lebih banyak dilakukan partai politik terhadap kadernya. Nah, ini yang saya lihat partai politik saat ini jauh dari itu. Partai politik jauh dari bagaimana melakukan proses pendidikan politik terhadap kadernya. Tidak ada pola kaderisasi yang baik, rekrutmen yang baik, sehingga kita lihat para politisi-politisi kita juga kualitasnya seperti itu. Kan satu-satunya institusi yang dalam nomenklatur undang-undang kita yang diakui untuk bisa mengusung calon-calon pengisi jabatan-jabatan di legislatif, eksekutif itu adalah parpol. Jadi muaranya adalah parpol. Saya katakan parpol itu seharusnya menjadi baik teman-teman Jakpot sekalian, kita akan lanjut kepada pembahasan kita selanjutnya. Jadi begini Bung Afdal, bahwasanya dalam membangun ide dan gagasan dalam politik kebangsaan ini yang memiliki peran penting ini sebenarnya kan partai politik. ya. Bagaimana bisa mempersiapkan kader-kadernya ataupun anggota dari partai itu untuk menjadi calon-calon pemimpin yang mengisi di legislatif ataupun eksekutif. Cuman ini selalu menjadi pembahasan secara publik, secara umum, bahwasanya ini ada sesuatu yang keliru. Dalam pandangan Bung Afdal itu seperti apa? Iya, ini yang memang cukup memprihatinkan ya di politik kita di Indonesia tentang apa sih fungsi parpol itu, partai politik itu. Saya kira ada semacam kekeliruan, khususnya para pengelola partai politik ini, mereka yang para elit parpol ini, yang keliru dalam memandang bagaimana sih fungsi parpol itu. Nah, misalnya kita lihat saat ini kontestasi baik di legislatif maupun eksekutif, fungsi parpol itu tereduksi. Yang seharusnya parpol kan fungsi utamanya adalah bagaimana dia melakukan upaya rekrutmen dan kaderisasi. Tetapi saya lihat baik itu di pileg maupun di pemilihan eksekutif mulai dari presiden sampai kepala daerah, itu parpol itu kadang main caplok-caplok, tidak berani mengusung kadernya sendiri. Ada person yang dianggap baik, ada person yang dianggap secara secara elektoral dia tingkat keterpilihannya tinggi, itulah yang kemudian dicaplok, diusung sebagai anggota legislatif maupun di eksekutif.
Itu kan keliru menurut saya. Seharusnya fungsi parpol itu melakukan upaya pencalonan terhadap memang pure dari kadernya sendiri yang dia sudah kader, dia sudah didik dan lakukan penggemblengan. Nah, saya tidak ingin berbicara tentang person-person yang saat ini mau berkontestasi, misalnya di pencapresan dan seterusnya. Oke lah, barangkali mereka punya prestasi yang baik, prestasi yang hebat di masing-masing daerahnya. Tetapi kalau kita berbicara sistem, kita harus mengembalikan fungsi parpol itu kepada tempatnya. Bahwa parpol itu adalah tempat di mana orang digembleng, dikader dengan sebaik-baiknya, sehingga nantinya parpol kemudian mengusung dia untuk mengisi jabatan-jabatan baik di legislatif maupun di eksekutif. Nah, ini yang saya kira keliru. Di negara-negara demokrasi yang sudah mapan, misalnya di Amerika, kan begitu dia. Dia memang proses kaderisasinya bagus. Misalnya begini, saya anggap Indonesia itu lebih liberal demokrasinya dibanding Amerika. Karena Kenapa saya bilang lebih liberal? Karena politik kita di Indonesia itu bernuansa pasar. Nuansa pasar ini, siapa yang paling tinggi elektabilitasnya, siapa yang lebih populer di masyarakat, itu yang kemudian diusung. Itu kan liberal. Dia orientasinya pasar, dia orientasinya ke tingkat popularitas di masyarakat siapa, maka itu yang diusung. Di Amerika tidak. Amerika itu pure, dia adalah proses, ada proses yang dilakukan, ada pentahapan di parpol baru dia diusung ini. Misalnya di Amerika, kalau ada pencapresan, dia lakukan upaya konvensi. Ada konvensi presiden misalnya. Jadi semua kandidat-kandidat yang dianggap sebagai orang yang punya kapasitas itu diundang melakukan tahapan konvensi itu. Dia sampaikan ide dan gagasannya di hadapan para petinggi parpol, di hadapan para masyarakat misalnya. Kemudian petinggi parpol itu menilai siapa yang paling bagus ide dan gagasannya. Masyarakat menilai siapa yang paling bagus ide dan gagasannya. Setelah itu, itulah yang kemudian diajukan oleh partai politik sebagai misalnya calon presiden. Kita itu tidak. Kita hanya berorientasi siapa yang tinggi elektabilitasnya. Ini yang kita buru mati-matian. Seharusnya tidak seperti itu. Makanya saya katakan kita di Indonesia lebih liberal demokrasinya. Orientasinya pasar. Bukan orientasi pada pendalaman parpol untuk menilai siapa yang paling kuat secara visi, secara gagasan yang kemudian kita dorong. Nah itu maksud saya, ada mix, ada kekeliruan di partai politik kita. jadi Bung Abdal, seharusnya bagaimana dalam membangun ide dan gagasan ini dalam peran politik kebangsaan itu terkhusus untuk partai politik? Iya, kalau saya rasa penguatan partai politik itu, penguatan kelembagaan partai politik itu mulai kita dorong. Partai politik itu harus betul-betul memang sebagai institusi yang betul-betul menyiapkan kader-kadernya sebagai calon pemimpin yang baik, yang benar. Partai politik itu seperti yang saya katakan bahwa dia adalah industri pemikiran. Industri pemikiran, dia pabrik pemikiran. Karena yang memproduksi pemimpin itu kan parpol. Satu-satunya institusi yang diakui oleh negara itu adalah partai politik. Nah, makanya parpol itu jangan main-main lah. Dia diberikan oleh anggaran negara. Parpol kan dia punya anggaran khusus dari negara, sehingga dia jangan seolah-olah muncul ke permukaan pas menjelang kontestasi pemilu misalnya. Dia harus betul-betul aktif ya. Bagaimana dia melakukan upaya penggemblengan kepada kader-kadernya, proses pendidikan kebangsaan kepada kader-kadernya, supaya nanti kader-kader ini siap untuk diajukan sebagai calon pejabat publik. Baik. Jadi gitu. Itu untuk perspektif parpol kan. Sekarang mungkin kalau untuk pemuda, Bung Abdal dalam membangun ide dan gagasan ini dalam peran politik kebangsaan, apa yang harus kita lakukan sebagai pemuda? Iya, berbicara pemuda, kita bukan berarti
pemuda ini kita arahkan mau masuk, bukan kita hanya mau arahkan dalam ranah politik praktis, tidak. Dalam konteks ide dan gagasan, nggak mesti masuk pada politik praktis itu. Nggak mesti mereka mau maju sebagai calon legislatif atau calon apa itu, tidak. Tetapi mereka berpartisipasi, menentukan pilihannya sesuai dengan argumentasi nilai, sesuai dengan dorongan moral, sesuai dengan dorongan apa namanya, kapasitas siapa pemimpin yang dia pilih, itu sudah bahagian daripada membangun bangsa kita. Jadi gitu, maksudnya misalnya dia datang ke TPS, dia memilih secara rasional, dia memilih sesuai dengan pertimbangan kapasitas si calon yang dia pilih, itu sudah bahagia. Baik teman-teman Jakpo sekalian, sangat menarik apa yang disampaikan oleh Bung Abdal ini terkait ide, cara membangun ide dan gagasan untuk politik kebangsaan dalam perspektif kita sebagai pemuda. Jadi Bung Abdal harapannya seperti apa terhadap kita sebagai kaum muda atau kaum milenial dalam melihat ataupun membangun ide dan gagasan ini dalam ruang politik kebangsaan? Kita harus berbuat seperti apa? Iya, jadi anak muda itu jangan apatis. Jadi anak muda itu jangan asik dengan dunianya sendiri. Coba anak-anak muda kita ini juga berpikir bagaimana nasib bangsa kita ke depan. Karena kan secara apa namanya, pendudukan kita kan hari ini menikmati namanya bonus demografi. Bonus demografi itu artinya secara kuantitas dari jumlah penduduk, usia produktif itu lebih banyak ketimbang usia non produktif. Yeah. Nah, seharusnya itu yang kemudian ke depannya anak-anak muda itu banyak berperan aktif. Jepang itu bisa maju karena dia memanfaatkan momentum bonus demografinya. Dan saat ini Indonesia itu menikmati bonus demografi. Diprediksi misalnya sampai tahun 2040-an ya. 2040-an kita masih menikmati itu. Bahwa ada kelebihan. Maksudnya usia produktif itu jauh dibanding usia non produktif. Nah, itu yang kemudian kedepannya anak-anak muda banyak berkiprah di situ. Bukan berarti kita ingin dorong mereka masuk ke hanya dalam ruang politik praktis, tidak. Tetapi mereka bisa berperan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Nah, mereka yang memang punya visi untuk masuk ke ruang politik, cobalah saat ini mulai membangun dirinya menjadi orang yang punya kapasitas, banyak belajar, banyak membaca, banyak apa namanya, khususnya tokoh-tokoh bangsa. Bung Karno itu kenapa dia hebat? Karena dia banyak membaca profil biografi tokoh-tokoh dunia. Nah, itu yang harusnya ke depan kalau mau jadi politisi, kalau khususnya anak muda, jangan hanya modal populer, jangan karena hanya dia anak pejabat, dia anak pengusaha, dia dengan enaknya saya mau jadi calon ini, tidak. Tapi dia harus isi kepalanya. Karena politik itu bukan ruang permainan, tapi politik itu adalah ruang bagaimana kita ingin berkiprah lebih baik untuk bangsa dan negara. Makanya ya janganlah anak-anak muda itu misalnya hanya setiap hari nongkrong di warung kopi, cerita kemana-mana, tidak tahu apa isinya, tapi ya banyak-banyak belajar, ya banyak belajar mulai dari sekarang, banyak belajar tentang bagaimana mengelola bangsa ini. Nah, kemudian juga saya bisa masuk sedikit terkait dengan misalnya ini agak sedikit apa namanya melenceng dari tentang anak muda. Di Eropa itu kan ada namanya partai hijau. Partai hijau. Partai hijau. Hijau. Kira hijab. Kita itu artinya di Eropa itu sudah visinya dalam ruang politik itu sudah maju. Partai hijau ini khusus misalnya partai yang konsen pada bagaimana perbaikan lingkungan, bagaimana apa namanya krisis iklim ini bisa direduksi, bisa dikurangi. Nah, itu contoh yang terbaik. Misalnya para politisi muda saat ini bisa juga membangun ide dan gagasannya dalam ruang spektrum itu, misalnya bagaimana mengelola bumi kita, mengelola negara kita dalam nuansa lingkungan yang lebih baik. Jangan hanya fokus misalnya seperti cara-cara tokoh-tokoh politik kita, tokoh-tokoh tua ya,
yang hanya banyak berantem dalam soal perebutan ini, tapi anak-anak muda itu lahirlah sebagai pendobrak baru dalam politik. Dia tuangkan ide-ide dan gagasannya dengan cara seperti itu. Bayangkan di Eropa sudah seperti itu, ada namanya Partai Hijau. Nah, kita ke depan misalnya anak-anak muda ini bisa mempelopori tentang juga Partai Hijau, atau bukan hanya partai tapi tentang idenya. Misalnya tentang politik industri, bagaimana pengelolaan industri, bagaimana yang sesuai dengan lingkungan, bagaimana kemudian pengelolaan ekonomi kita dan seterusnya. Jadi dia sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kalau saya begitu. Baik teman-teman Jakpot sekalian, sangat menarik apa yang disampaikan oleh Bung Afdal. Namun begini Bung Afdal, kalau dari Bung sendiri terkait gagasan dalam membangun ruang politik kebangsaan itu seperti apa? Iya, kembali ke soal narasi, soal pendidikan, soal komitmen kita untuk bagaimana membangun paradigma di calon pemimpin masa depan ini, untuk bagaimana betul-betul serius untuk membangun bangsa dan negaranya. Jangan hanya sekedar ingin mencari popularitas di politik, atau jangan hanya khususnya anak-anak muda ya. Kita fokus ke anak muda, penguatan anak muda. Biasanya kalau kalangan tua udah agak susah ini. Ya. Tapi anak muda ini sebagai aset negara, itu yang seharusnya mulai dari saat ini betul-betul kita gembleng ya. Kita bersama-sama ingin membangun ya. Dari kalangan apapun itu, dari suku apapun, dari agama apapun, dari latar belakang apapun, kita berkompetisi dalam kebaikan. Kita hindarilah polaritas yang tidak produktif, yang saling menghujat, yang saling mengklaim yang saya yang terbaik. Tidak. Politik itu sebenarnya kompetisi, bukan ingin saling mematikan di antara satu sama lain, saling ingin menyingkirkan, tidak. Tapi kita berkompetisi ya, untuk saling siapa yang terbaik untuk bisa mengelola bangsa ini. Dan itu yang seharusnya ke depan kita konsen ke situ. Mudah-mudahan kita optimis ya, optimis bangsa dan negara kita, apalagi 2045. Negara sudah mencanangkan bahwa 2045 itu adalah masa emas bagi negara kita, karena itu sudah 1 abad dari hadirnya negara Indonesia ini. 2045 ini mudah-mudahan ya sekitar ada 20 tahun lebih lagi, betul-betul bangsa kita ini shifting ya, maksudnya dari negara menengah menjadi negara besar ya, paling tidak masuk ke negara 3 besar ya, negara yang maju ya. Itu yang harapan kita ke depan. Baik teman-teman Jakpot sekalian, itulah tadi yang menjadi gagasan daripada Bung Afdal untuk bagaimana membangun ruang politik kebangsaan. Jadi kita sudah masuk pada bagian akhir daripada diskusi kita pada sore hari ini. Jadi Bung Afdal, ya persilakan untuk menyampaikan closing statementnya kepada teman-teman jangkar politik. Persilakan. Iya, untuk para Jakpoters, Jakpoters, selalu ikuti perkembangan Jakpoters. Saya kira ini adalah media yang menarik ya, apalagi wawasan kebangsaan sangat menarik. Jadi subscribe, ajak teman-teman untuk nonton, ajak teman-teman untuk subscribe, karena saya kira media ini sangat langka ya. Jangan kita hanya ikut-ikutan dengan media-media yang tidak produktif. Tapi saya kira jangkar politik ini sangat menarik, pure tentang bagaimana membangun bangsa dan negara ke depan. Jadi harapannya ya jangan menyerah. Saya kira masih panjang perjalanan. Selalu hadirkan narasi-narasi yang terbaik, narasumber yang punya ide dan gagasannya juga tentang kebangsaan ini. Saya kira itu yang kita harapkan dari hadirnya jangkar politik ini sebagai medium baru, khususnya medium untuk anak-anak muda untuk mengetahui politik kebangsaan. Iya, baik. Jadi kalau untuk closing statementnya untuk tema kita hari ini seperti apa, Bang? Iya, menarik sebenarnya ya, menarik tentang ide dan gagasan ini supaya bisa mereduksi ya sampah-sampah politik, sampah-sampah kebangsaan kita tentang hujat menghujat,
tentang hal-hal yang sebenarnya tidak produktif, ya kita tinggalkan hal-hal semacam itu. Era sekarang ini namanya era kolaborasi. Kerjasama dari berbagai macam segmen, dari berbagai macam latar belakang kita menyatu. Walaupun berbeda warna, berbeda parpol, berbeda ini, tujuan kita sama untuk memajukan bangsa dan negara. Jadi tinggalkan hal-hal yang semacam yang saya sampaikan tadi yang tidak produktif itu, kita menyatu dalam kebangsaan. Karena begini, ada ini closing statement terakhir ya. Suku mana kita, dari agama mana kita, itu adalah takdir pribadi. Takdir kita masing-masing. Itu kita tidak bisa menentukan. Tapi Tuhan itu menakdirkan kita dalam takdir yang besar. Yaitu takdir dihadirkan dalam satu bangsa dan negara, yaitu ditakdirkan sebagai warga negara Indonesia. Dan disitulah kemudian kita berkolaborasi. Jadi gitu. Baik, itulah tadi closing statement daripada narasumber kita pada sore hari ini, teman-teman Jakpot sekalian. Demikian yang dapat kita diskusikan pada sore hari ini. Kita nanti akan berjumpa di podcast selanjutnya. Jadi mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Salam Jakpot, salam Bhinneka Tunggal Ika.